Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Dan Ashworth memiliki keraguan soal merubah skema main tim ketiga, 4-3 besutan Amorim. Ia merasa Manchester United membutuhkan model yang lebih konsisten terlepas siapa yang menjadi manajer. Ia merasa jika pendekatan ini akan membantu model rekrutmen jangka panjang klub. Will Unwin, Guardian. Kabar selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe tidak terkesan dengan Dan Ashworth, dengan ia percaya bahwa ex-direktur olahraga Newcastle tersebut tidak memiliki kepribadian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi serupa di Manchester United. Ratcliffe memutuskan untuk bertindak sekarang untuk membatasi efek negatif yang ada. Meski hubungan Ratcliffe dan Ashworth digambarkan cukup tegang dalam beberapa pekan terakhir, keputusan untuk mengakhiri kerjasama ini mengejutkan banyak orang dalam klub. Mark Ogden, ESPN. Kabar selanjutnya, Ineos berbicara dengan Michael Edwards sebelum mereka masuk sebagai pemegang saham minoritas di Manchester United, tetapi mereka menerima penolakan dari mantan direktur olahraga Liverpool tersebut. Edwards dipahami adalah pilihan utama Ineos untuk posisi direktur olahraga. Mark Ogden, ESPN. Kabar selanjutnya, selain Matthijs de Ligt, semua pemain yang digaet Manchester United di bursa transfer musim panas tahun ini didorong oleh Departemen Rekrutmen yang dipimpin Dan Ashworth. Zirkzee digaet atas rekomendasi tim analis data Ashworth. Mark Ogden, ESPN. Kabar selanjutnya, Manchester United saat ini belum mencari pengganti Dan Ashworth untuk posisi direktur olahraga. Jason Wilcox dan Christopher Vivell sementara dapat mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk jangka pendek. Chris Weller, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Andrea Berta adalah salah satu nama yang dipertimbangkan Manchester United untuk posisi direktur olahraga. Berta akan meninggalkan Atletico Madrid akhir musim ini setelah bekerja di sana selama 11 musim sebagai direktur teknis. Luca Bendoni, Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe dianggap tidak begitu senang dengan beberapa tanggapan yang diberikan oleh Dan Ashworth dan Omar Berrada dalam sesi tanya jawab wartawan di Old Trafford pada tanggal 1 September. Paul His Times. Kabar selanjutnya, Jason Wilcox akan mengambil alih tugas Dan Ashworth untuk jangka pendek sembari klub mencari pengganti potensial untuk posisi direktur olahraga. Paul His Times. Kabar selanjutnya, salah satu ketidakharmonisan antara Dan Ashworth dan Sir Jim Ratcliffe muncul saat nama kedua menanyakan soal rekomendasi manajer pada nama pertama usai pemecatan Erik ten Hag. Ashworth dianggap tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ashworth memberikan daftar nama manajer dengan pengalaman Premier League, Eddie Howe, Marco Silva, hingga Thomas Frank. Nama Graham Potter juga disebutkan Ashworth kemungkinan sebagai opsi interim sampai akhir musim. Sir Jim Ratcliffe menginginkan lebih banyak ketegasan dan opsi yang lebih dinamis dari Ashworth. Ia menginginkan sosok dengan karisma yang mampu menangani tekanan besar memimpin salah satu klub sepak bola terbesar di dunia. Dan Ashworth disebut tidak memiliki banyak suara dalam keputusan klub untuk menggaet Ruben Amorim, dengan Omar Berrada adalah pengaruh terbesar dalam keputusan klub untuk menggaet sang manajer Sporting. Sir Jim Ratcliffe merasa Ashworth seharusnya dapat menjadi jauh lebih tegas dalam menargetkan pelatih kepala baru dan seharusnya dapat melihat melampaui nama-nama yang sudah dikenalnya atau yang familiar untuknya. Dan Ashworth mengusulkan untuk menggaet perusahaan data guna mengevaluasi kandidat pengganti Erik ten Hag. Ratcliffe mengatakan bahwa Ashworth seharusnya menangani ini sendiri alih-alih menanganinya secara outsourcing. Adam Crafton, Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Joshua Zirkzee disebut sebagai transfer pilihan Departemen Rekrutmen klub pimpinan Ashworth alih-alih transfer pilihan manajer. Ia telah masuk dalam daftar transfer potensial Newcastle sejak awal tahun ini. Adam Crafton, Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, tanggapan Ashworth dan Berrada yang membuat Ratcliffe kesal adalah tanggapan keduanya yang membantah bahwa mereka terlibat dalam keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag. Keduanya dipahami memiliki suara dalam keputusan tersebut. Meski begitu,
dapat dipahami jika Berada dan Ashwood yang sedang menjalani gardening leave saat keputusan itu dibuat, perlu berhati-hati dalam berkomentar, mengingat mereka secara legal belum dapat mulai bekerja untuk Manchester United itu. Ratcliffe merasa konsep gardening leave tidak masuk akal, jadi ia ingin para eksekutif barunya segera memulai saat itu. Berada hadir dalam rapat ketika masa depan Erik ten Hag ditentukan usai final Piala FA. Ashwood berhubungan dengan rekan-rekannya di United dan terlibat dalam beberapa rapat tentang calon manajer ketika nasib Erik ten Hag berada di ujung tanduk. Naluri Ratcliffe adalah untuk mengganti manajer pada pergantian musim lalu. Namun akhirnya Ratcliffe dibujuk untuk tetap menjalani musim baru dengan Erik ten Hag mengingat ada begitu banyak perubahan di klub lain, serta kesulitan dalam menunjuk Thomas Tuchel tanpa alternatif yang layak. Namun akhirnya Ratcliffe dibujuk untuk tetap menjalani musim baru dengan Erik ten Hag mengingat ada begitu banyak perubahan di klub lain, serta kesulitan dalam menunjuk Thomas Tuchel tanpa alternatif yang layak. Oleh karena itu, dukungan publik yang diberikan oleh Berada dan Ashwood kepada Erik ten Hag pada awal September mengejutkan Sir Jim Ratcliffe. Berada dan Ashwood ingin memberitahu para penggemar tentang bagaimana menurut mereka musim panas telah berlalu, tetapi Sir Jim merasa itu adalah saat yang tidak perlu untuk berbicara pada publik soal posisi petinggi perihal manajer. Adam Crafton, Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Christopher Vivell, Direktur Rekrutmen Interim Manchester United amat mungkin melihat posisinya di klub menjadi permanen. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Sam Erit yang tiba sebagai Direktur Kinerja Interim pada bulan September lalu. Adam Crafton, Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe sempat berkata ini di hari sebelumnya. Manchester United harus memiliki perekrutan terbaik di dunia. Anda tidak bisa begitu saja seperti menyalakan lampu, memilah perekrutan. Ini semua tentang semua orang dan kita perlu menemukan orang yang tepat. 24 jam kemudian, Direktur Olahraga klub, dan Ashwood berhenti dari posisinya. Kabar selanjutnya, meski dikira pilihan pribadi ten Hag karena sama berasal dari Belanda, nyatanya Joshua Zirkzee didatangkan atas rekomendasi dan Ashwood di mana ia digaet atas rekomendasi tim analis data dari sang sporting direktor asal Inggris tersebut. Selain Matthijs de Ligt, semua pemain yang digaet Manchester United di bursa transfer musim panas tahun ini didorong oleh Departemen Rekrutmen yang dipimpin Ashwood, Mark Ogden, ESPN. Kabar selanjutnya, Sir Dave Brailsford, Omar Berada dan Jason Wilcox akan berbicara kepada para pemain dan staf Manchester United di Carrington hari ini, membahas turbulensi yang dialami dengan kepergian dan Ashwood dan mengapa mereka merasa perubahan diperlukan. Jason Wilcox menjalin hubungan baik dengan Ruben Amorim. Sementara Christopher Vivell, Direktur Rekrutmen Interim Manchester United besar kemungkinan dapat melihat posisinya menjadi permanen, begitupun dengan Sam Erit sebagai Direktur Kinerja Interim pada bulan September lalu. Adam Crafton dan Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Andrea Berta dari Atletico Madrid jadi salah satu nama yang masuk dalam rencana Manchester United untuk menggantikan Dan Ashwood. Berta diperkirakan akan meninggalkan perannya sebagai Direktur Olahraga Atletico Madrid pada akhir musim. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, selain Matthijs de Ligt dalam kesepakatan gabungan dengan Nusair Mazraoui, setiap penandatanganan musim panas didorong oleh Dan Ashwood. Erik ten Hag menginginkan de Ligt. Ashwood menyetujui langkah tersebut meskipun yakin skuadnya sudah memiliki banyak persediaan CB. Mark Ogden. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Fulham 1-1 Arsenal. Ipswich 1-2 Bournemouth. Leicester 2-2 Brighton. Tottenham 3-4 Chelsea. Kabar selanjutnya, resmi. Luis Nani pensiun dari sepak bola profesional di usia 38 tahun. Kabar selanjutnya, next match, Victoria Plzen versus Manchester United. UEFA Europa League, League Pace, Matchday 6. Dusan Arena, Plzen, Ceko. Jumat,
Tanggal 13 Desember tahun 2024. Kick-off pukul 0.45 waktu Indonesia Barat. Live video. Kabar selanjutnya. Jason Wilcox menjalin hubungan baik dengan Ruben Amorim. Direktur rekrutmen sementara Christopher Vivell dan Direktur kinerja sementara Sam Erit dapat melihat pekerjaan mereka menjadi permanen. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya. Sir Jim Ratcliffe mengecam praktik rekrutmen dan analisis data Manchester United, yang menurutnya termasuk dalam kelompok yang sangat buruk dan terjebak di abad terakhir dan menginginkan tindakan tegas diambil di kedua pihak. James Ducker, Telegraph. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.